pada pagi hari ini, Pak minta kepada yang bertugas untuk pimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, maka mari kita sambut dalam doa. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut agama saya itu Kristen Protestan dan yang lain bisa. Mari kita berdoa. Terima kasih. Amin. Ya, amin. Semua hadir kok? Amin. Semua hadir kok dari 16 orang semua hadir? Hadir. Ya, baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai, Pak minta kalian berdiri dulu. Dan kalau berdiri dulu harus berpasangan. Harus berpasangan ya. Dengar apa-apa ya. Nanti Pak akan suruh yang bagian kiri akan menangkap tangan orang yang di bagian kanan. Ya, setengah dekat, dekat, jauh, rentangkan tangan, dekat, jauh, dekat, tangkap. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Pak menyampaikan bahwa pertemuan kita di minggu yang lalu itu kita sudah membahas tentang perilaku ekonomi. Nah, hari ini kita sudah masuk pada kegiatan produksi dan hari ini kita akan lanjutkan dengan kegiatan distribusi. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, Pak ingin menampilkan gambar yang ada ini untuk kamu bisa dilihat. Yang kamu perhatikan ini gambar apa ini? Gambar mobil. Ya, mobil apa? Mobil tangki. Mobil tangki, Pertamina. Yang di belakangnya itu mereka lagi buat apa itu? Antrian. Melakukan antrian pengisian BBM. Ya, melakukan antrian pengisian BBM. Gambar yang berikut itu gambar apa? Gambar ada mobil. Ada mobil box. Kemudian ada apa lagi? Ada orang. Ada orang. Kemudian ada apa lagi? Barang. Barang. Mereka melakukan apa itu? Proses pembentukan barang. Jadi berdasarkan dengan gambar yang kamu lihat ini, ada kegiatan apa yang ada di sini? Ada kegiatan distribusi. Ya, kegiatan distribusi. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajarnya tentang distribusi. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan belajar yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran kita untuk belajar tentang distribusi. Di dalamnya itu kita akan belajar yang pertama yaitu tentang pengertian dari distribusi dalam ekonomi. Yang keduanya itu jenis-jenis saluran distribusi. Yang ketiganya itu tentang peran distribusi dalam menentukan harga. Dan yang terakhir yaitu pengaruh distribusi terhadap ketersediaan barang dan jasa di masyarakat. Metode yang digunakan untuk proses pembelajaran kita pada hari ini yaitu Pak menggunakan yang namanya discovery learning. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai dengan itu, maka kita akan mulai dengan yang namanya tes awal. Ya, sudah?
menyelesaikan tes awal, dan selanjutnya itu Pak akan bagi dalam bentuk kelompok. Ketiga kelompok itu yang pertama ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Dan Pak akan membagikan modul ajar. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Berdasarkan dengan modul yang kamu sudah terima, Pak akan menanyakan video untuk bagaimana kamu mengamati proses kegiatan kegiatan distribusi. Hai, saat jam istirahat di sekolah seperti ini, aku biasanya jajan atau membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kamu tahu tidak? Ternyata koperasi yang aku kunjungi ini termasuk kegiatan distribusi loh. Yap, karena koperasi membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen alat tulis untuk sampai kepada kita di sekolah, di mana kegiatan distribusi ini dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Yang terakhir ada mata rantai distribusi panjang, di mana produsen menyalurkan barang ke beberapa perantara seperti agen, subagen, grosir, dan pengecer. Baru kemudian barang sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan dengan video yang tadi kami sudah amati, itu kira-kira ada kegiatan apa di sana? Ya, ada kegiatan distribusi. Di dalam kegiatan distribusi itu yang tadi kamu amati itu ada kegiatan apa saja? Ada kegiatan pembelian, ada kegiatan apa lagi? Penjualan. Kenapa di bensin itu di Pertamina itu harganya harus bervariasi sampai dengan pom bensin? Itu karena adanya proses perpindahan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Pak akan bagi dalam bentuk tiap kelompok yang tadi sudah dibagi untuk membahas dalam bentuk RKPD. Kelompok 2, kelompok 1. Ya, silakan untuk berdiskusi, dan selama berdiskusi, kalau misalnya ada yang mengalami kendala, silakan tanyakan langsung kepada Pak ya, untuk bisa menjelaskan tentang masalah yang ada di dalam menyelesaikan persoalan itu. Sudah selesai diskusi? Ya, baik. Kalau sudah selesai diskusi, maka yang selanjutnya itu kita akan mempresentasikan hasil ya. Kita akan kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk mulai membacakan hasil diskusi yang mereka telah selesaikan. Salam teman-teman antar guru. Kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan distribusi dalam ekonomi? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, inilah hasil diskusi kami dari mungkin dari kelompok 1 dan 2 yang
Dari pertanyaan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dan Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, kalau saja terdapat dalam distribusi. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kegiatan yang dilakukan dalam distribusi: pembelian dan penyelenggaraan barang, pembungkusan dan pelimpahan, pengundangan, pengangkatan dan pengangkutan. Terima kasih. Kesempatan lagi untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ketiga, distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa cara sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsen langsung. 3. Produsen distribusi mempengaruhi harga barang dan jasa jelas penjualan. Saluran distribusi memainkan peran kunci dalam meningkatkan volume penjualan suatu produk atau layanan. Baik, inilah hasil diskusi kami. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjadikan pertanyaan kepada kelompok 2 dengan bunyi soal: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan distribusi? Faktor-faktor yaitu produk, pasar, produksi, dan pemasaran. Baik, inilah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, kita terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bukan untuk menyampaikan keresahan kami. Yang keempat yaitu pengaruh distribusi terhadap ketersediaan dan harga barang di masyarakat. Pengaruh distribusi terhadap ketersediaan barang dan jasa di masyarakat dapat dilihat dari ketersediaan barang dan jasa di masyarakat dan kelancaran distribusi produk ke konsumen. Di sini juga kami akan menyimpulkan bahwa kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menggabungkan proses produksi dan juga proses konsumsi. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang memiliki pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Dalam kegiatan distribusi ada saluran atau mendatangkan barang dari tempat produksi ke konsumen. Siapa saja yang menyalurkan barang dan jasa dalam distribusi?
dan distribusi sampai dengan yang terakhir itu adalah pengaruh terhadap ketersediaan barang dan jasa di masyarakat. Nah, di dalam masalah yang dihadapi di masyarakat itu biasanya yang dihadapi itu adalah masalah apa? Harga. Karena biasa yang dihadapi itu adalah masalah harga karena apa? Harga di kota pasti berbeda dengan harga yang ada di kampung. Ya. Oleh karena itu, masalah distribusi ini sering terjadi, bahkan juga terjadi di setiap kota. Contohnya antar pulau. Antar pulau itu juga biasanya disebabkan karena apa? Gelombangnya tinggi, maka proses untuk mengangkut dan juga mengantarkan barang dari pulau lain ke tempat pulau lain itu juga terhambat, maka menyebabkan terjadinya apa? Kelangkaan. Maka disitulah yang disebut dengan masalah. Ya. Selanjutnya lagi, di dalam pengertian atau di dalam dari distribusi ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya itu adalah untuk apa? Tujuan dari distribusi apa? Menjaga keberlangsungan apa? Ya, produksi suatu produk. Yang berikutnya lagi, ya, mengirimkan produk atau jasa. Yang berikutnya lagi, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. ya, dia harus menjaga sistem ekonomi. Dia harus menjaga aturan yang sudah berlaku di dalam suatu negara sehingga ekonomi itu di dalamnya itu yang tentang harga Pertamina itu dari pusat sampai dengan yang ada di kabupaten itu tidak boleh bervariasi. Di dalam distribusi juga ada jenis-jenis apa? Distribusi. Distribusi itu ada 3. Ada distribusi langsung, ada distribusi langsung, dan juga ada distribusi langsung. Kalau misalnya barang yang disediakan, kalau tidak ada yang disediakan, apakah ada masalah di masyarakat? Contohnya minyak tanah, kalau tidak disediakan, apakah ada masalah di masyarakat? Tidak. Yang hidupnya hanya tergantung pada minyak tanah? Ada toh? Iya. Yang ada itu dia buat apa? Duduk dan mengeluh. Ya, di situ. Dia sudah duduk dan mengeluh. Maka disitulah munculnya suatu masalah dan itu dia akan menyebabkan terjadinya apa? Perbedaan antara harga dari tempat produksi dengan tempat eceran. Di dalam jenis-jenis saluran distribusi ini juga dapat dikategorikan atau dapat dikelompokkan menjadi 2. Yaitu ada orang-orang yang dapat melaksanakan tugasnya itu dalam saluran distribusi. Ada yang namanya pelanggan, ada yang namanya kegiatan usahanya. Yang berikutnya itu tentang peran dari distribusi untuk menentukan harga, mempengaruhi harga yang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang terakhirnya itu pengaruh dari distribusi terhadap ketersediaan barang dan jasanya itu yang tadi terdapat 2, yaitu menjaga kelancaran dan apa? Menjaga kelancaran barang dan jasa, dan yang keduanya itu apa? Ketersediaan atau keterbatasan? Ketersediaan barang dan jasa. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Pak akan memberikan suatu evaluasi dari akan pagi, dan mulai kita akan akhiri dengan yang namanya tes akhir. Ya, selamat untuk dikerja ya. Soalnya ada 5 nomor.
supaya kalian merefleksikan kembali apa yang tadi anak-anak sudah ikuti dari awal pertemuan kita. Oleh karena itu Pak akan bagikan lembar refleksi untuk peserta didik ya. Pak akan bagikan untuk sekalian didik. Silahkan mengisi ya. Silahkan untuk melakukan mulai mengisi tentang lembar refleksi. Sudah? Ya. Kalau sudah, ya kembali pada di sini ya. Kembali perhatikan bahwa berdasarkan hasil yang kamu sudah selesaikan tadi, Pak ingatkan bahwa ketika kembali dan sampai di rumah ada pantun yang ingin Pak harus bawakan kepada kamu pada siang hari ini, pada pagi hari ini, khususnya dalam kegiatan distribusi ya. Belajarlah untuk berbelanja, tetapi ingatlah bahwa setiap apa yang kamu mau untuk dibelanjakan, ingatlah bahwa di situ ada suatu proses yang disebut dengan proses distribusi. Dan ingat bahwa di siswa yang selama ini sementara belajar ini perlu untuk mempertahankan yang namanya kegiatan distribusi untuk masa depan kalau baik. Belajarlah dari sekarang ini, sebab kegiatan distribusi dan perilaku dari kegiatan ekonomi akan mencerminkan di mana suatu kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi itu selalu akan mengikat kepada dirimu. Oleh karena itu, khususnya untuk kegiatan distribusi ini sangat penting. Jadi untuk kegiatan distribusi ini pelajaran kita telah berakhir dan selanjutnya Pak akan minta supaya dari kelompok 1, 2, dan 3 akan mengumpulkan hasil kerjanya berupa LKPD, lembar refleksi, dan juga hasil evaluasi tadi untuk dikumpulkan. Kelompok 1 sudah, 3. Ya, jadi pertemuan kita sudah sampai di sini dan untuk mengakhiri pertemuan kita, Pak minta kepada yang bertugas untuk aktivitas kita dalam keluar.
Amin.